Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Mardotilah dari kelas 12 MIPA 2, absen nomor 4 SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum kimia, yaitu melakukan percobaan korosi pada besi. Di sini saya menggunakan paku sebagai besinya. Nah, sebelum saya melakukan percobaan ini, saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai korosi. Korosi adalah sebuah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks yang terjadi antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi ini biasanya kita sebut dengan perkaratan. Bahan dan alat yang dibutuhkan, yang pertama ada gelas plastik beserta tutupnya, lalu ada paku, isolasi. Dan di sini saya menggunakan 8 larutan, yaitu ada air mendidih, air garam, cuka, bakelin, air aki lunak, minyak goreng, dan oli. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah. Yang pertama, labeli semua gelas plastik beserta bahan-bahannya. Di sini saya sudah memasukkan bahan tadi. Langkah kedua yaitu masukkan paku ke dalam setiap gelas. Pada air mendidih, air garam, pada gelas kosong, air cuka, bakelin, air aki, dan pada minyak goreng dan oli. Setelah paku dimasukkan ke dalam semua gelas tadi, maka ke-8 gelas yang diisi larutan ditutup dengan isolasi, yang tujuannya agar tidak ada udara yang masuk. Gelas kosong kita akan biarkan terbuka. Setelah kita tutup rapat semua gelas tadi, kecuali gelas kosong, kita biarkan paku ini terendam selama 5 hari. Nantinya kita akan mengamati setiap harinya bagaimana perubahan yang terjadi pada paku. Pada hari kedua, gelas kosong yang berisikan paku tidak mengalami perubahan. Pada air, paku sudah mulai berkarat dan air sedikit mengaruh. Pada air mendidih juga sudah berkarat dan air sedikit mengaruh. Lalu pada air aki lunak tidak terjadi perkaratan, namun di sini ada gelembung-gelembung di dalam pakunya. Selanjutnya, pada air garam, warna air garam sedikit mengaruh dan mulai terjadi perkaratan. Pada air cuka tidak mengalami perubahan. Pada bakelin mengalami perubahan yang signifikan. Pada minyak goreng tidak terjadi perubahan. Lalu pada oli, di sini pakunya tidak nampak ya guys. Pada hari ketiga, gelas kosong tidak mengalami perubahan. Pada air semakin mengaruh dan semakin berkarat. Pada air mendidih, air juga semakin mengaruh dan semakin terjadi perkaratan. Pada air garam juga berkarat dan air semakin mengaruh. Pada air aki sudah mulai nampak perkaratan dan ada yang mengendap. Pada air cuka masih belum terjadi perubahan. Pada bakelin, karat semakin banyak. Pada minyak goreng tidak terjadi perubahan. Pada oli kita tidak bisa mengamatinya. Pada gelas kosong, minyak goreng, bakelin, cuka, oli, air aki, air mendidih, dan air garam. Beginilah penampakan pakunya. Paku pada gelas kosong terjadi perkaratan. Pada minyak goreng tidak terjadi perkaratan. Pada bakelin banyak sekali karatnya. Pada air cuka paku berkarat namun karatnya berwarna hitam. Pada oli tidak terjadi perkaratan. Pada air aki terjadi perkaratan namun pakunya sedikit sudah terkikis, pakunya terkikis. Pada air warna karat pada paku coklat kehitaman. Pada air mendidih coklat juga. Dan terakhir pada air garam juga berwarna coklat. Pada air garam terjadi perkaratan karena garam termasuk larutan elektrolit, yang mana elektrolit merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan sehingga elektron lebih mudah diikat oleh oksigen dan udara. Elektrolit juga faktor penyebab terjadinya korosi. Pada air terjadinya perkaratan karena adanya reaksi antara oksigen dan air. Oksigen pada air biasanya lebih banyak dibandingkan oksigen yang pada air didih. Pada air mendidih terjadinya perkaratan karena air mendidih cenderung lebih lembab, temperaturnya lebih tinggi juga, maka semakin cepatnya terjadi korosi. Terjadinya perkaratan pada air cuka karena
Asam cuka atau CH3COOH bersifat asam dan menghasilkan ion H+ yang membuat besi atau ferum lebih mudah mengalami reaksi oksidasi berupa perkaratan atau korosi. Pada bakelin terjadi perkaratan karena pemutih mengandung natrium hipoklorit, yang mana natrium hipoklorit ini bersifat sangat korosif sehingga banyaknya perkaratan yang terjadi pada paku. Pada minyak goreng tidak terjadi perkaratan karena minyak menghambat kontak langsung antara besi dengan air dan oksigen sehingga korosi tidak terjadi. Sama seperti minyak, pada oli juga tidak terjadi perkaratan. Pada gelas kosong terjadi perkaratan karena adanya kontak langsung besi antara air dengan oksigen. Lalu, tempatnya dilakukannya praktikum ini memiliki kelembapan udara yang cukup tinggi. Faktor-faktor penyebab terjadinya korosi, yang pertama ada kontak langsung besi dengan air dan oksigen. Semakin banyaknya jumlah air dan oksigen yang mengalami kontak langsung dengan besi, maka semakin cepat pula terjadinya korosi. Yang kedua ada kontak langsung dengan larutan elektrolit. Semakin tinggi elektrolit suatu larutan, maka semakin cepat terjadinya proses korosi. Yang ketiga ada suhu. Semakin tinggi suhu suatu larutan, maka semakin cepat pula terjadinya korosi. Yang keempat ada kelembapan udara. Apabila kelembapan udara rendah, maka tidak terjadi perkaratan. Namun apabila cukup tinggi, maka terjadinya perkaratan. Lalu yang terakhir ada pH. Semakin kecil pH larutan, semakin cepat pula terjadinya korosi. Lalu ada cara mencegah terjadinya korosi. Yang pertama, menempatkan besi pada lingkungan yang udaranya kering atau tidak lembab. Yang kedua, melumuri besi dengan sesuatu yang menghambat kontak langsung dengan udara. Misalnya melapisi besi dengan cat. Baiklah, sekian percobaan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila adanya kesalahan-kesalahan yang tidak saya kehendaki. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.